ini tempat saya mengajar. Saya Nurul Wahyudayati, guru bimbingan dan konseling SMA Negeri 1 Dempet. Mari ikut saya ke kelas. Selamat pagi. Oke, terima kasih sudah bersedia untuk berkumpul di kelas ini meskipun lagi kelas meeting ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, sebelum memulai kegiatan kita berdoa terlebih dahulu supaya diberikan kelancaran, keberkahan ya. Lahir batin silakan dipimpin oleh Dikra, ketua kelasnya. Tempat duduk siap gerak. Mulai. Sudah selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pagi ini kita akan melakukan kegiatan bimbingan klasikal. Ya. Pembahasan hari ini mengenai pemahaman diri dalam merencanakan studi lanjut. Tujuan yang pertama, kita membahas mengenai tema ini adalah untuk menganalisis bakat dan minat. Oke, yang kedua, mampu merencanakan studi lanjut sesuai bakat dan minat. Yang ketiga, mampu mengklasifikasikan perguruan tinggi sesuai bakat minat dan prospeknya. Yang keempat, mampu mendesain perencanaan studi lanjut dalam mind mapping. Waktu yang kita butuhkan kurang lebih 45 menit. Ya, Ibu harap di 45 menit kalian aktif untuk bertanya, aktif untuk memberikan saran, komentar kepada teman kalian, dan aktif dalam pembelajaran ini, kegiatan bimbingan kelas kali ini. Sekiranya adakah yang sudah mempersiapkan studi lanjutnya? Mau kemana setelah lulus SMA? Udah, kemana nih? Kuliah. Selain kuliah ada yang mau ikut pelatihan? Dikra? Kemana Dik? Kuliah. Ya, Haris? Kerja ya. Sonia? Kuliah juga. Nah, jadi alternatifnya ketika kalian nanti itu lulus SMA ada 4. Yang pertama, lanjutkan studi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau kuliah ya. Yang kedua, mengikuti kursus atau pelatihan. Ya. Yang ketiga, ada kan orang-orang lulus SMA atau mau ke luar negeri. Ya enggak? Nah, itu kursnya belajar apa itu? Bahasa kan. Nah, itu yang poin nomor 2. Yang ketiga, bekerja. Yang keempat, apa? Ya, menikah. Ya, begitu. Jadi, setelah SMA, yang pertama ada yang kuliah. Ada yang ikut kursus. Kayak tadi, kalau mau ke luar negeri, ke Jepang, ke Korea. Yang ketiga, bekerja. Yang keempat, menikah. Nah, ini bakat. Kemampuan seseorang yang sudah ada sejak lahir. Namun bakat pun perlu dilatih. Bakat tidak bisa dilihat dari ketertarikan seseorang saja, tapi dilihat dari kemampuan dalam melakukan aktivitas. Nah, ini kalau minat. Minat dapat diketahui dari ketertarikan seseorang dalam suatu hal. Jika seseorang itu melakukan kegiatannya sangat mudah, berarti dia tertarik atau berminat seperti itu. Nah, ada yang tahu
cara mengetahui bakat minat kalian dengan cara apa? Dengan cara bagaimana? Mencari hal yang paling disukai. Terkait dengan apa nih, Mbak? Hobi gitu ya, oke, bagus. Hobi. Terus, ada lagi yang mau memberikan pendapatnya? Ayo sebelah sini. Dengan cara apa? Mengikuti kegiatan? Kayak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler organisasi di sekolah. Itu cara menemukan bakat minat kita. Itu secara simpelnya seperti itu ya. Terus, yang terakhir mengikuti tes minat dan bakat. Nah ini ketujuh ini yang perlu kalian lakukan ketika aku sebenarnya bakatnya di mana ya, minatnya yang mana ya. Yang melakukan hobi, tanya sama orang terdekat, tanya sama orang-orang yang menurut kalian itu menginspirasi, mungkin tokoh guru kalian, idola kalian yang terdekat ya. Bisa juga mengikuti tes bakat minat seperti itu. Ada bentuk 5 studi lanjut atau perguruan tinggi. Yang pertama ada universitas. Ada yang tahu perbedaan dari masing-masing bentuk perguruan tinggi ini? Kalau universitas itu yang bagaimana? Contohnya mana sih? Yang daerah dekat sini mana ya? UNES terdekat, terus Unisula, Undip, Ubris, di banyak UU, SM, UIN. Nah, coba dibaca Amanda. Bis. Ya, itu saya mencontohkan kampus-kampus yang di sekitar kita, ya. Jadi kalau universitas itu adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program akademik, ya, dan dikelompokkan dalam fakultas-fakultas. Kalau institut adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan dan atau profesional dalam kelompok disiplin ilmu, pengetahuan, teknologi, dan kesenian ya. Nah, misalnya memiliki program studi peternakan dan pertanian. Contohnya IPB, ITS, itu yang negeri, yang swasta, ISTA, Istiper, dan lain-lain sebagainya. Sekolah tinggi. Dibaca, Mbak? Nggak kelihatan? Nggak kelihatan belakangnya Dwi Puji. Ya. Perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan atau profesional dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu. Misalnya sekolah tinggi seni rupa, memiliki jurusan seni lukis, seni patung, sekolah tinggi ilmu ekonomi, contohnya sekolah tinggi negeri, STT Bandung, STTN, STA. Selanjutnya akademi. Melisa, tolong dibaca. Contohnya ini saya mencantumkan nama-nama perguruan tinggi yang sekolah tinggi yang singkatan aja ya, karena kalau itu panjang sekali nanti kita sama-sama kalian juga belajar dari Google juga ya, karena informasi tidak hanya dapat dari saya tapi juga ya sosial media. Nah, ada juga yang namanya Politeknik nih. Kalau di Semarang Politeknik apa namanya? Yang tahu? Polines. Terus yang kesehatan namanya apa? Poltekkes, Politeknik apa Semarang ya. Ada 6 rumpun nih yang ada di perguruan tinggi, baik itu universitas, akademi, sekolah tinggi, politeknik. Untuk ilmu agama ada program studi Dirasat Islamiyah.
ilmu Al-Quran, ilmu hadis, akidah, ilmu tasawuf, dan perbandingan agama. Untuk ilmu humaniora ada sastra, seni. Ya, kalau sastra Indonesia, Inggris, Jepang, Jerman, Prancis, Jawa, dan sastra Nusantara juga ada. Terus untuk seni ada seni rupa, seni murni, seni tari, musik, teater, karawitan, dan seni pedalangan. Ibu Nurul pingin kalian membuat kelompok sesuai nomor absen. Ya, coba dilihat ke depan dulu. Ngapain diskusi, untuk apa? Silakan kalian membuat mind mapping. Udah pernah buat ya? Oke, pelajaran apa? KBU? Mata wajib. Oke. Di BK juga ada mind mapping terkait dengan materi yang kita bahas tadi hari ini. Jadi Ibu Nurul pengen kalian satu kelompok satu membuat mind mapping terkait dengan perencanaan studi lanjut, baik perguruan tinggi atau mau bekerja di mana. Dimulai dari apa? Bakat, minat, harapan orang tua. Kan selama ini mesti ada omong-omong orang tua saya pengen di mana. Nah, terus ada juga harapan kalian juga. Terus prospek, misalkan tadi Selvi ambil matematika ya. Prospek untuk bekerja itu kayak gimana? Apakah jadi guru matematika? Les di bimbel apa kayak gitu. Prospek dari jurusan yang kamu ambil itu untuk pekerjaan bagaimana? Terus usaha-usaha apa yang akan kamu lakukan dalam mencapai tujuan yang kamu inginkan itu. Yang pertama, saya tuh mau sekolah Terus apa? Bersamaan dengan kuliah. Kuliahnya mau kuliah lalu mendapatkan beasiswa, lalu kita IP-nya itu stabil kalau dapat dia naik. Konsisten gitu ya. Terus dengan tepat waktu. Setelah itu saya menguasai adalah dia meningkatkan soft skill. Itu maksudnya kayak kemampuan seorang kayak itu kayak Cara komunikasi ya. kenapa pengen modal kayak Bimbel. Senior school ya. Jalan-jalan dulu baru ya. Udah membahagiakan keluarga. Ada yang ditanyakan? Udah ya. Sekarang ini saya kasih lembar LKPD. Silakan diisi ya. Dikumpulkan dalam satu kelompok satu. Saya minta kalian mampu menyimpulkan kegiatan hari ini. Selvi, silakan disimpulkan kegiatan hari ini terhadap topik atau materi yang kita bahas itu bagaimana. Sebagai siswa, kita perlu memahami diri itu untuk kenapa perlu ada pemahaman diri? Dia kebingungan, oke. Semoga yang kita bahas hari ini bermanfaat ya. Tutup dulu dengan doa, jika ditutup. Jika ditutup. Ayo, berdoa dulu. Siap, mulai. Selesai. Ini jawab.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.